sekali tempat lain baru sebanding. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tashuddur rihal illa ila thalathi masajid, Masjidil Haram, wa Masjidi Hada, wa Masjidil Aqsa. Yaitu kata Rasulullah SAW dengan maknanya, janganlah kamu memberatkan dirinya untuk menziarahi tempat-tempat kecuali ketiga masjid ini, yaitu Masjid Haram Mekah dan masjid ini kata Rasulullah SAW, dan Masjid Aqsa di Palestin. Jadi pertama-tama apa yang kita buat di Masjid Nabawi ini, macam biasa, setiap kita masuk ke pintu masjid mana saja, yaitu kita dudukkan kaki kanan, kemudian kita baca selawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Karena siapa saja yang berselawat satu kali, yaitu dibacakan oleh Allah 10 kali selawat. Begitu pula kalau kita berzikir satu kali, bertasbih satu kali, beristighfar satu kali, baca Quran satu huruf, itu dapat 10 pahala. Selepas kita baca selawat Nabi di pintu, dilanjutkan doa masuk di pintu. Doanya yang pendeknya saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ataupun dengan bahasa Melayu pun boleh juga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Kita selama masuk di pintu masjid, selama kita berada dalam masjid itu, Allah berikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bila kita dah masuk dalam nanti insya-Allah, tergantung keadaan dalam raudah itu. Biasanya kalau keadaan raudah ramai sangat, biasa kita ditahankan sekali. Jadi kalau memang kita ditahankan sekali nanti, sebelum kita duduk sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu sebagai kita menghormati masjidnya. Kecuali kalau memang kita terus masuk raudah, maknanya nanti tahiyatul masjid sekalipun dalam raudah. Oke ya, nanti kita tengok saja keadaan macam mana. Ya, yang jelas sebelum kita duduk tahiyatul masjid dulu 2 rakaat sebelum kita duduk. Oke ya. Bila kita tunggu giliran masuk raudah tu, sementara kita tunggu giliran, kalau bawa buku panduannya, bolehlah dibaca nanti masing-masing. Yang dibaca itu salam ketika di makam Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Sebab kat dalam tu ada 3 makam. Kalau seandainya tidak bawa bukunya, maupun baca kependekannya saja boleh. Jadi kalau kependekannya itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Selawat sekali atau berapa kali saja. Yang kedua, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Itu bacaan pendeknya saja. Selepas itu kita terus masuk raudah insya-Allah. Bila kita dah masuk raudah tu, biasanya sebelum Covid kan kita bisa tandain raudah dengan karpet hijau kan. Sekarang karpet masjid dah hijau semua. Jadi macam mana kita nak tahu raudah tu? Dalam hadis Rasulullah SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Itu kata Rasulullah SAW, antara rumahku dengan mimbarku itulah salah satu taman daripada taman syurga. Itulah namanya raudah. Jadi yang jelas kita masuk raudah itu, tengok sebelah kiri ada dinding hijau. Sepanjang dinding hijau itu rumah Rasulullah, tapi posisi paling depan sekali yaitu rumah Aisyah. Dalam rumah Aisyah ini ada 3 makam, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tiga-tiganya berjajar di dalam bilik rumah Aisyah tu. Jadi posisi makamnya ya macam ni, kepalanya di sini, kakinya di sini, wajahnya menghadap ke kiblat. Lurusan bahu Rasulullah makamnya Abu Bakar, dan lurusan bahu Abu Bakar makamnya Umar. Berjajar tiga-tiganya dalam rumahnya Aisyah. Tapi kita tak dapat tengok makam Rasulullah sebab makamnya pun ditutup pakai 3 dinding dalamnya. Walaupun kita tengok dalam dinding hijau tu yang nampak hanya kelambu hijau. Walaupun kita nak dekati pun tidak bisa sebab ada petugas yang jaga di situ. Ya, itulah sebabnya kita memberi salam nanti dari mana saja insya-Allah sudah sampai salamnya. Ya. Jadi masuk raudah tu sebelah kiri kita dinding hijau iaitu rumahnya dengan makamnya. Sebelah kanan kita ya jelaslah di situ posisi mimbarnya. Bentuk mimbarnya nanti itu macam tangga kecil. Itulah mimbarnya. Antara rumah dengan mimbar itulah namanya kawasan raudah. Ataupun kita tengok yang lurusan mimbar, ada macam panggung warna kelabu. Itu tempat azan. Tempat azan namanya Mukabariyah. Masih bawah panggung itu masih termasuk dalam kawasan raudah. Sebab itu selurus dengan mimbarnya dan ya ditutup tempat panggungnya. Ditutup kalau kita masuk pintu 32. Tapi kalau kita masuk pintu 37 insya-Allah dapat semua itu. Ya. Jadi antara rumah Rasulullah yang dinding hijau dengan lurusannya mimbar yang dengan panggung, itulah kawasan raudahnya. Kalau umpama kita tidak tahu dari situnya, tengok saja dari tiang-tiangnya. Kalau tiang-tiangnya berukir, maknanya kita masuk dalam kawasan raudah. Kalau tiangnya tidak ada ukiran, maknanya kita belum sampai ke raudah. Jadi kita mesti maju-maju lagi di depan. Oke ya? Apalagi raudah sekarang ni tidak macam sebelum Covid. Sebelum Covid tu, waktu perempuan dengan lelaki sama, jadi raudahnya pun dibagi 2. Lelaki depan, kita perempuan belakang. Tapi sekarang ni sebab waktunya beza perempuan dengan lelaki, jadi kita yang kuasai sekarang semua raudahnya. Maknanya diperluaskan. Jadi kalau kita masuk raudah tu, kita tengok depan tu ada 3 baris tiang putih. Biasanya waktu sebelum Covid kita dapatnya hanya 1 baris saja tiang yang putih tu. Tapi sekarang alhamdulillah dapat 3 tiang.
ada perluasan lah, ya. Tapi yang jelas begitu kita masuk raudah nanti, kalau umpama nasib kita dapat saf awal ya alhamdulillah. Kalau memang tidak dapat saf awal, tidak jadi masalah asal kita masuk di kawasan yang berukir. Sebab biasanya itu bila nanti kita masuk, biasa ada grup yang sudah masuk sebelum kita. Jadi biasa itu nasibnya dia yang dapat depan, kita dapat belakang. Ya apa boleh buat, yang penting kita sembahyang dalam kawasan raudah nanti. Oke ya, tidak usah berebut. Nanti dalam raudah itu sebenarnya tidak ada ibadah khusus. Kita nak sembahyang boleh, doa boleh, zikir, tasbih, istighfar, baca Quran boleh. Tapi sembahyang nanti yang kita boleh kerjakan dalam raudah, apakah kita ambil sembahyang sunat mutlak? Mutlak itu kan artinya bebas. Jadi tidak ada waktu yang tertentu untuk sembahyang sunat mutlak. Waktunya bila-bila saja. Tapi kalau umpama kita nak ambil sembahyang sunat mutlak, niat saja sembahyang sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Tak payah disebut mutlaknya, sebab mutlak itu artinya bebas. Ataupun kita nak ambil sembahyang sunat istikharah. Istikharah kalau kita ragu-ragu antara dua pilihan, mau ditunjukkan ke jalan terbaik, baru sembahyang sunat istikharah. Tidak ada istikharahnya maupun tababuha boleh. Duha mau 2 rakaat, mau lebih 2 rakaat insya Allah boleh. Tergantung nanti waktu kita dalam kawasan raudah. Sebab biasanya itu diberi waktu dalam 6 ke 10 minit saja. Jadi sedikit saja. Sebab kita gantian masuknya. Ya. Jadi dalam waktu itu selama belum dihalau dengan petugasnya, tenang saja di tempatnya masing-masing. Mau tambah-tambah sembahyang, mau perbanyak doa ya silahkan. Nanti kalau petugasnya sudah mulai dihalau, baru kita keluar semua. Ya. Dan perbanyaklah doanya nanti semasa sujud. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, mintalah semua dalam sujudnya. Sebab dalam hadisnya itu sedekat-dekatnya manusia kepada Tuhannya sewaktu sujud. Dan memang adalah waktu-waktu yang diijabahkan doanya adalah waktu sujud. Jadi perbanyaklah doanya semasa sujudnya nanti. Kalau seumpamanya selepas sembahyang nak doa lagi, boleh pun kita sujud syukur. Sujud syukur waktunya bila-bila saja, dan itu selepas sembahyang. Sujud syukur, syukuri segala nikmat, pasti tambah-tambahlah doanya. Oke ya. Jadi raudahnya untuk perempuan hanya pagi dari lepas subuh sampai pukul 10.